yang kita bahas saat ini. Tapi kalau misalnya visi dan prakarsa perubahan sekolah yang kita dapatkan pada hari ini bisa kita jadikan sebuah visi atau kita gabungkan dengan visi yang ada di sekolah ini, itu boleh kita laksanakan nanti. Karena biasanya yang merubah visi adalah rapat dewan guru yang di sini juga ada komitennya. Dan rapat dewan guru dan komite sekolah seperti itu. Intinya sekarang adalah ibu-ibu guru yang cantik, kita diajak untuk sama-sama belajar dengan CIW dalam membahas visi dan prakarsa perubahan sekolah. Baik, selanjutnya tujuan daripada diskusi kita pada saat ini bisa tujuan diskusi kita pada hari ini adalah mendiskusikan cita-cita visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Jadi itu adalah tujuan dari diskusi kita. Jadi selanjutnya saya akan menyampaikan susunan acara kita pada kegiatan hari ini. Yang pertama itu adalah pengantar tujuan diskusi yang dilaksanakan oleh PP sendiri. Kemudian selanjutnya merumuskan kalimat umpan dan melihat visi sekolah. Jadi kalimat umpan ini akan disampaikan nanti oleh Ibu Samsi selaku CGP. Kemudian mengidentifikasi perilaku yang menjanjikan visi. Dan selanjutnya di situ ada orang tua, ada untuk murid, dan ada juga untuk orang tua kalau tidak salah. Kemudian yang selanjutnya mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Ini ada beberapa pertanyaan, mungkin satu pertanyaan yang akan kita bahas, yang akan kita diskusikan untuk mencapai sebuah visi dalam kegiatan visi dan prakarsa perubahan CGP kita. Kemudian selanjutnya bentuk. Jadi saya di sini hanya berperan untuk menyampaikan tujuan dan susunan acara. Selanjutnya diskusi kita saya akan atau langsung CGP kita, calon guru penggerak kita, mudah-mudahan mampu. Dan saya meyakinkan Bu Sasis orangnya luar biasa. Karena bukan hanya di pendampingan dia luar biasa, tapi di belakang karya juga dia selalu luar biasa. Dan saya yakin di sini sudah tidak takut dengan kegiatan guru penggerak karena di sini dapat menghasilkan beberapa orang guru penggerak. Ya saya dengar, saya juga lihat kemarin ada lagi yang lulus. Berapa orang bersama? 5 orang. Nah misalnya di SMK 2 Selayar tidak ada yang lulus. Dan mereka memang kalau misalnya kita lihat itu mereka dia itu lebih menang di guru penggerak. Karena pembelajarannya mereka itu jauh lebih menyenangkan dibandingkan kalau kita bandingkan dengan pembelajaran yang ada di SMA, SMP, dan SMK seperti itu. Jadi alhamdulillah karena kita tidak cuma lagi dengan kegiatan-kegiatan dari guru penggerak ini. Selanjutnya saya akan persilakan kepada CGT kita, calon guru penggerak angkatan 9 untuk membawakan diskusi kita sampai akhir selesai diskusi. Nanti saya berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi ya. Di sini kita rias saja, santai saja. Tidak usah tegang. Saya ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ibu-ibu terima kasih banyak. Mungkin sebelum saya mulai diskusinya, ada baiknya kita diskusi dulu bagaimana? Setuju? Karena saya lihat teman-teman saya ini kayak pada tegang ya. Bagaimana perasaannya ibu-ibu saat ini? Happy, alhamdulillah. Apalagi ditemani sama pengajar praktik yang cantik dan baik hati. Alhamdulillah. Sebenarnya saya sangat bersyukur bisa didampingi oleh pengajar praktik saya karena banyak sekali ilmu-ilmu yang saya dapatkan dari beliau. Baiklah ibu-ibu, mungkin sebelum kita mulai kita explain dulu supaya ibu tidak merasa tegang ya. Kita santai saja pada hari ini. Bagaimana? Oke?
Santai lagi, Bu Jumri. Yang kita kan, Bu Mariani, usahain. Oke, sayang. Ikut. Oke, alhamdulillah. Jadi sebelum kita mulai diskusi, kita istirahat dulu ya. Kemarin waktu diskusi, karena kebetulan kami tidak kemarin itu kami kebetulan saya melakukan penyebaran budaya positif di sekolah ini dan kami melakukan diskusi kurang lebih 1 jam. Kemarin es briefing Pak apa? Masih ingat? Apa itu? Kotak, batik, batu. Tapi ini lain lagi ya, supaya lebih seru. Tapi mohon kepada ibu-ibu untuk berdiri. Boleh dikasih sambung ya, bukan sebenarnya ada tegang-tegang sedikit. Bagaimana dengan teman-teman di luar? Oke. Briefing kali ini minta tolong tangan kanannya di jari tangan kanannya, jari telunjuknya diangkat. Kemudian jari tangan kirinya masih menghadap ke sini. Jadi disambung ya, kayak gini. Oke. Nah, kalau istilahnya itu belum permainan kita lojo-lojo. Apa ya? Apa ya? Saya juga kurang hafal itu permainannya, tapi saya mengingat bahwasanya ada permainan begitu. Oke. Jadi tangan kanannya itu jari telunjuknya di tangan kanan itu menghadap ke atas dan jari tangan kirinya menghadap ke bawah. Nah, saat ini saya akan membacakan sebuah cerita. Jiwa mendongeng saya baru. Oke, saya akan membaca sebuah cerita. Pada saat membaca sebuah cerita, pada saat ada kata beruang, silahkan tangkap jarinya teman. Kira-kira siapa yang duluan berhasil menangkap jarinya temannya? Paham? Hadiahnya berada di toko. Oke, paham permainannya? Oke, jadi pada saat saya bercerita itu, pada saat saya menyebut kata beruang, silahkan tangkap jarinya temannya. Siapa kira-kira yang bisa bertahan dalam permainan ini, dalam diskusi kali ini? Oke, mulai ya. Pada suatu hari, saya bersama teman sedang berjalan-jalan mengelilingi hutan belantara. Sampai di hutan, saya dan teman-teman melihat pohon besar. Pohon besar kan kata beruang, nanti kata beruang. Oke, kami melihat pohon besar. Nah, di pohon besar itu kami juga melihat seekor monyet yang sedang bergelantung. Tiba-tiba kami lanjut berjalan dan kami melihat sebuah pemandangan yang indah, di mana ada sungai, ada air yang mengalir. Di sungai tersebut kami melihat seekor beruang. Siapa yang ditangkap? Silahkan duduk. Yang lain belum. Lagi ya. Yang ditangkap yang duduk. Siapa ditangkap? Ditangkap. Ada 3 orang yang lanjut lagi ya. 1 kali lagi. Boleh masuk. Oke. Dengarkan baik-baik cerita saya. Pada saat kata beruang, silakan tangkap jarinya teman. Oke. Ini mengerti konsentrasi kita ya. Oke. Lanjut. Setelah itu teman saya berlari melewati sungai, di pinggir sungai. Tiba-tiba teman saya jatuh dan dari kejauhan dia melihat seekor sapi.
kami langsung berjalan, teman saya langsung berkata, wah pemandangan ini bagus sekali ya, banyak sekali binatang ada di hutan ini, termasuk binatang beruang. Oke, terima kasih ya. Tepuk tangan dulu. Oke, terima kasih banyak. Lagi ya, aksen. Kita relaksasi, tarik nafas melalui hidung dan hembuskan melalui mulut. 1, 2, 3. Alhamdulillah, terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi. Oke, kita mulai ya. Bagaimana perasaannya sekarang? Tidak tegang kayak tadi? Alhamdulillah. Happy, alhamdulillah. Oke, kita bisa mulai ya. Tapi saya mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Pengajar Praktik Ibu Suhaini SPD, yang saya hormati teman-teman guru di TKD Pembina Benteng nomor 25 Kepulauan Selayar. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita diberi kesehatan dan kesempatan untuk bisa berada di tempat yang penuh barokah ini. Untuk melakukan suatu kegiatan diskusi tentang visi dan prakarsa perubahan. Semoga selalu memberikan kebaikan dan perubahan, terutama untuk anak-anak kita dan untuk kita bagaimana cara mengajar kita yang baik. Tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad SAW bersama keluarganya dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua bisa beristiqomah di dalamnya. Amin. Baiklah, sebelumnya saya berterima kasih banyak kepada ibu-ibu sekalian karena telah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukan yang seharusnya kita bisa beristirahat, tapi terima kasih banyak telah memenuhi undangan saya pada hari ini, dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada Ibu Pengajar Praktik karena pada hari ini Ibu Kepala saya berhalangan karena kondisi beliau tidak memungkinkan. Baiklah Ibu, di sini kita akan mendiskusikan ya visi. Di sini kita akan mendiskusikan visi dan prakarsa perubahan. Visi itu sebenarnya sebuah harapan atau keinginan atau cita-cita untuk murid kita. Kira-kira seperti apa anak-anak kita ke depannya. Jadi kalau misalnya kita tidak mempunyai visi, tidak mempunyai tujuan, kita ibaratnya itu kita berjalan tanpa arah, tanpa tujuan. Dengan kita merumuskan visi itu, kita mempunyai tujuan bahwasanya kita akan membawa anak-anak kita itu ke masa depan seperti apa mereka. Jadi visi itu adalah sebuah harapan untuk anak-anak kita. Kalau kita tidak punya tujuan itu, seumpama kalau kita bayangkan kita itu berjalan, kita tidak tahu arahnya kita itu mau kemana. Kita tidak tahu bahwasanya anak-anak kita itu mau dibawa kemana. Jadi pada kegiatan ini kita akan merumuskan sebuah visi. Kita berkolaborasi bersama, dan sebenarnya saya sangat senang sekali, sangat bersyukur karena terus terang ini baru pertama kali kami berdiskusi duduk bersama, berkolaborasi bagaimana sebenarnya menyusun visi itu. Terus terang saya juga sebenarnya baru paham dulu. Saya juga baru belajar. Kita di sini sama-sama belajar. Karena jangan sampai kita sudah lama mengajar di sini, tapi
tahu visi TK Pembina itu apa? Ada yang tahu visi di sekolah kita itu apa? Mungkin lupa ya, mungkin lupa. Kita biasanya dulu membuat KWSP ya, dulunya itu kita KWSP, kurikulum dasar pendidikan yang di dalamnya ada visi kita di TK Pembina. Sekarang berubah menjadi KWSP, kurikulum operasional satuan pendidikan. Mungkin ibu-ibu saya lupa. Dalam hal ini kita sebenarnya hari ini hanya ingin merumuskan visi kita di sekolah. Meskipun kita tahu sebenarnya visi yang ada di sekolah kita itu sebenarnya saya lihat itu sudah bagus, sudah mewakili profil pelajar Pancasila. Baik ibu-ibu yang saya hormati, pada diskusi kali ini ada beberapa kalimat penumpang ini terkait dengan cita-cita untuk murid. Bisa dibaca Bu di atas. Kalau saya melihatnya karena mohon maaf bersambung saya lihat. Oh ya, jelas teman-teman? Jelas ya? Mungkin hanya saya karena ragu. Oke, baiklah di sini ada kalimat penumpang atau ini cita-cita untuk murid. Yang pertama itu kira-kira kita itu memimpikan murid-murid yang seperti apa ke depan? Tadi bisa ditulis. Kira-kira itu kita memimpikan murid-murid yang seperti apa ke depannya? Apakah kita hanya memimpikan murid-murid itu menjadi dokter? Atau hanya kita memimpikan sebentar anak-anak kita menjadi guru, menjadi polisi, menjadi tentara, atau dan lain-lain? Mungkin bisa ditulis di situ kira-kira memimpikan murid yang seperti apa. Kalau sudah ditulis, boleh ditempel di sana. Boleh juga boleh. Ya. Oh, ya. Oke. Jadi begini. Di sini kalimat penumpangnya itu ada 6. Kita di sini ada 6, ya. Jadi kalimat penumpangnya ini ada 6. Jadi kita bagi. Mulai yang pertama Jumra, kedua Bu Basti, ketiga Bu Uni, keempat Bu Sani, kelima Bu Mariani, keenam itu Ibu Jumri. Jadi yang pertama itu kita memimpikan murid-murid yang seperti apa? Apakah cerdas? Apa yang seperti yang Ibu pikirkan saat ini? Itu hanya contoh. Kita memimpikan murid-murid yang cerdas. Itu contoh. Bisa dilanjut ya. Yang kedua, Ibu Basti, kita percaya bahwa murid itu adalah. Kira-kira kita percaya bahwa murid adalah. Silakan tulis jawabannya di kertas yang saya bagikan. Kemudian yang ketiga, Bu Uni, di sekolah kita mengutamakan apa? Kita ke sekolah itu untuk apa? Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa Yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk kira yakin untuk apa kita di sini. Lanjut, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa bisa dilanjutkan dari kalimat penumpang ini, nantinya itu kita akan bisa membuat dan merancang sebuah visi. Jadi di sini kita sama-sama belajar, Bu ya. Kalau misalnya kita sendiri yang merumuskan visi, tentunya kita hafal bahwasanya visi kita di TK Pembina itu ini. Tapi kalau misalnya yang sudah jadi, kita tentunya tidak tahu. Bagaimana tidak ada yang tahu visi kita di TK Pembina? Tidak ada kan? Nah, bukan juga tidak tahu, tapi sudah lupa.
karena biasanya itu visi kita simpan di spanduk di luar, tapi sudah tidak terpasang karena mobilitas spanduk lagi. Nah, dengan merumuskan ini kita akan tahu bahwasanya visi kita di sini ini mewujudkan peserta didik yang seperti apa. Jadi kalau misalnya sudah ditulis bisa ditempel di kertas yang warna kuning. Oke, saya baca masih ada. Oh, masih ada 3 ya? Ya, masih ada 3. Oke. Boleh ditempel. Oh, terbalik. Tidak apa-apa. Sudah. Oke, beres. Oke. Oke. Dari masih ada 1 ya. Nah, ini pasti panjang sampai penuh. Berarti banyak harapannya Bu Uni nanti. Banyak harapannya Bu Uni nanti. Oke. Di sini ya. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang seperti apa? Di sini dijawab kita memimpikan murid-murid yang kreatif, hebat dan cerdas. Wow. Kalau misalnya itu orang tua membaca visi kita nanti, pasti dia bilang, wah hebat anak saya nanti kalau misalnya saya sekolahkan di Tengah Pembina. Makin hari nanti anak-anak kita akan bertambah banyak. Kita memimpikan murid-murid yang kreatif, hebat dan cerdas. Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah sumber belajar dan aset yang besar. Benar. Jadi murid itu adalah sumber belajar dan aset yang besar. Kemudian yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter setiap siswa. Wow, hebat. Ini siapa? Oh, punya. Oke, enggak. Yang ketiga, ini siapa punya? Oh, boleh. Di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter setiap siswa. Terus, murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka berada di sekolah untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak, mendapat ilmu dan budi pekerti. Wow, hebat, punya Busani. Mantap. Beri tepuk tangan dulu. Oke, lanjut. Kita warga di sekolah ini yakin untuk dapat menuntun dan membimbing murid agar dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Wow, ini filosofinya Ki Hajar Dewantara. Mantap, lumayan nih. Kemudian kita dan warga di sekolah ini paham bahwa pendidikan bisa terlaksana perlu kolaborasi. Wow, ini juga mantap. Jadi benar ya, kita dan warga sekolah paham bahwa pendidikan terlaksana perlu kolaborasi, karena kita ketahui tanpa kolaborasi itu semua itu tidak bisa berjalan dengan lancar. Kolaborasinya itu dengan siapa? Kepala sekolah, guru, orang tua murid, dan masyarakat juga bisa masuk.
Oke, jadi ya saya ulangi ya, kita memimpikan murid-murid yang kreatif, hebat, dan cerdas. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah suka belajar dan aset yang besar. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter setiap siswa. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka berada di sekolah untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak, mendapat ilmu dan budi pekerti. Kemudian kita warga di sekolah ini yakin untuk paham bahwa pendidikan bisa terlaksana perlu kolaborasi. Kemudian kita dan warga di sekolah ini paham bahwa dapat menuntun dan membimbing murid agar dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Nah, itu sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, kita akan menyimpulkan Oke, kita akan menyimpulkan sebuah visi ya terkait dengan kalimat depan yang kita buat itu. Kita akan susun menjadi sebuah visi. Kira-kira visi kita akan seperti apa? Kira-kira visi kita dengan kalimat depan seperti ini, kira-kira visi kita akan seperti apa? Bisa mungkin dari teman-teman ada visi yang sudah dirancang sedemikian rupa yang sesuai dengan kalimat rupa yang ada di sini. Ada? Boleh? Oke, boleh. Di sini kita sama-sama belajar, Bu ya. Saya juga belajar, Ibu juga belajar. Makanya kita berdiskusi bagaimana menyusun atau merumuskan sebuah visi di sekolah. Silakan boleh. Kira-kira visi yang sudah tergambar di dalam pikirannya itu dan seperti apa? Ini kita belajar berdiskusi di sini ya. Tolong berdiri supaya nampak bahwasanya oh ini Bu Uni. Mantap Bu Uni ya. Terima kasih. Saya mempunyai visi sebagai guru mengajar, pasti mempunyai visi untuk yaitu bagaimana cara kita membina anak kita sebenarnya sudah pintar, cara kita mendidik anak sudah bagus juga saya lihat, dan kita pasti mempunyai impian dan harapan kepada anak kita semua, yaitu bagaimana mereka kedepannya mencapai cita-citanya. Pasti anak-anak semua punya motivasi tersendiri dan mempunyai sifat karakter tersendiri. Dan cara kita yang tadi ada masuk itu yaitu di sekolah kita tuh mengutamakan karakter. Yang terutama yang kita tuangkan pada anak itu bukan pelajarannya, tapi karakter anak. Bagaimana kita bisa mengambil hati anak, karena hati anak kan beda-beda. Ada yang kasar, ada yang mau dilembutkan, ada juga yang susah diatur. Tapi kan pasti guru-guru di sini juga ya kan sudah mempunyai misi yang bagus. Bagaimana anak yang kasar pasti dengan cara lembut dia sudah bisa mengikuti bagaimana maunya guru. Kemudian kita berharap juga semoga anak-anak kita diberikan gairah yang tulus dalam belajar pengetahuan untuk mengetahui menambah pemahaman. mungkin tepuk tangan untuk Bu Uni. Oke, terima kasih teman-teman. Mungkin di sini ada kalimat yang apa? Ada visi yang berbentuk sebuah kalimat. Oke, ada Bu Basek, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dari kalimat yang tadi, saya di sini
Oke, terima kasih untuk Wase. Beri tepuk tangan untuk Wase. Oke, sudah dua. Mungkin ada lagi? Oke, silakan Ibu Jufra. Baiklah, di sini di dalam 6 kalimat berupa yang kita diskusikan, saya akan menyebutkan satu kalimat untuk berhubungan dengan kita diskusikan untuk hari ini, yaitu kalimat ini akan menjadi harapan kita untuk anak-anak di masa depan yang akan datang. Demikian, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada kalimatnya seperti apa lagi? Bisa diulang Bu tadi? Kalimat ini akan menjadi harapan untuk anak-anak di masa yang akan datang. Oke. Terima kasih untuk Bu Jufra, tepuk tangan. Oke, jadi memang benar ya. Visi yang kita buat nantinya itu akan menjadi sebuah harapan untuk anak-anak kita, akan menjadi apa sebenarnya anak-anak kita ke depannya, apa tujuan kita yang sebenarnya. Jadi visi itu adalah berbentuk sebuah kalimat yang singkat, jelas, mudah dipahami, dan sangat bermakna. Sangat bermakna di sini seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasanya apabila orang membaca visi kita, baik itu orang tua murid, maka dia dia itu wah, mereka pembina hebat. Anak kita nantinya kalau sekolah di sini akan seperti ini ke depan. Misalnya, anak kita akan berakhlak mulia, berkarakter, atau berbudaya. Maka yang membacanya pasti, wow, hebat mereka pembina. Visinya seperti ini. Jadi kita membuat visi itu sebuah kalimat yang sangat singkat tapi jelas dan sangat bermakna, sehingga orang yang membaca itu merasa wow, mereka pembina hebat semuanya. Ada lagi yang bisa dari kalimat rupan yang kita buat tadi, sehingga kita sudah menyimpulkan bahwasanya visi kita kira-kira yang seperti ini. Seperti tadi, berkarakter, atau tidak ada lagi? Karena nantinya visi kita ini apakah kita akan merubah visi yang telah ada, atau visi yang ada di sekolah kita itu sudah sesuai dengan apa yang sudah kita buat tadi dari kalimat rupan itu. Oke. Tadi oke. Saya tampil di atas. Iya. Di sini banyak operator yang hebat. Saya akui terus terang saya itu sangat bersyukur di sini, sangat mengikuti pendidikan guru penggerak karena dukungan dari ibu kepala dan teman-teman guru itu sangat bagus sekali. Jadi kalau ada kegiatan saya seperti ini, mereka turunkan semua. Oke, saya baca di sini saja. Kayaknya saya bawa. Saya pakai di sini. Saya pakai kacamata. Iya. Oke, dari kalimat rupan yang sudah kita buat tadi itu kita dapat menyimpulkan yang pertama, ini kesimpulan visi. Mewujudkan anak yang cerdas, kreatif, berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur, berkarakter, agar memiliki masa depan yang cerah. Nah, dengan visi
visi ini apakah ibu-ibu setuju atau ada yang ingin diperbaiki, ditambahkan? Jadi kesimpulan visi, kalau mungkin di sini saya perlu juga bacakan di visi kita di TK Pembina itu yang sudah ada ya, terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, mandiri dan berbudaya. Nah, di sini mungkin sudah masuk semua ya, tercover semua di visi yang kita rancang tadi. Jadi saya ulangi kesimpulan visi kita itu mewujudkan anak yang cerdas, kreatif, berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur, berkarakter, agar memiliki masa depan yang cerah. Dari kalimat rumput yang kita buat tadi sehingga terbentuk sebuah kesimpulan dengan visi yang ada di layar. Menurut Ibu, visi yang sudah kita rancang ini, yang kita sudah susun ini, apakah perlu diperbaiki atau ada yang mau ditambahkan? Boleh Bu, kita sharing di sini, kita diskusi. Bagaimana kira-kira visi di TK Pembina dan TK, karena visi yang kita buat nantinya itu akan berdampak ke anak-anak kita. Inilah tujuan kita di sekolah. Kita mendidik anak-anak seperti ini yang nantinya anak-anak ke depannya itu kita mempunyai anak yang cerdas, anak yang kreatif, berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur, berkarakter agar memiliki masa depan yang cerah. Kira-kira ada tanggapan atau ada saran dari ibu-ibu? Oke, silakan Ibu Mariani. Mantap, ini Bu salah satu calon guru penggerak ini yang angkatan 10 yang lolos di tahap 1. Semoga bisa lulus sampai tahap akhir. Amin. Silakan Bu. Peserta perlu ditambah sedikit. Oh ya. Oke. Dan kesimpulan yang mau saya Ibu Mariani. Mewujudkan anak yang cerdas, kreatif, berakhlak mulia, mempunyai pekerti yang luhur, boleh pelan-pelan sedikit. Mewujudkan anak yang cerdas, kreatif, berakhlak mulia, berbudi pekerti yang luhur, berkarakter, berbudaya, mandiri, dan memiliki masa depan yang cerah. Wow, terima kasih Bu Mariani, hebat. Beri tepuk tangan dulu. Penerus bangsa calon guru penggerak angkatan 10. Hebat, saya akui Bu Mariani. Dia ingat ini kemarin, kita berdiskusi tentang budaya positif. Jadi dia kasih masuk berbudaya. Mantap, ada lagi tambahan? Oke, silakan Ibu Alfi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Dan tadi saya membaca kesimpulan visi mewujudkan anak yang cerdas, kreatif, berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur, berkarakter agar memiliki masa depan yang cerah. Menurut saya mungkin kata-katanya bisa diganti menjadi menciptakan anak yang cerdas, kreatif, berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur, berkarakter agar terwujudnya masa depan yang cerah. Kata-katanya mungkin bisa diganti di situ. Bisa diulang Bu Alfi? Menjadi di awal deh. Menciptakan anak yang cerdas, kreatif, berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur, berkarakter agar memiliki masa depan yang cerah. Oke, terima kasih untuk Alfi. Dari tambahannya dulu. Agar terwujudnya masa depan yang cerah. Agar terwujudnya masa depan yang cerah. Oke, terima kasih. Ada lagi syarat dari teman-teman? Kira-kira visi kita itu seperti apa?
Ada lagi saran? Ada saran? Silakan. Boleh dibaca-baca dulu. Dan jadi saran dari Ibu Mariani itu adalah mewujudkan anak yang cerdas, kreatif, berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur, berkarakter, berbudaya, mandiri dan memiliki masa depan yang cerah. Nah, dari Bu Albi memperbaharui visi yang telah disebut dari Ibu Mariani. Nah, ini dia sebenarnya ada mama. Oke. Sehingga diperbarui oleh Bu Albi yaitu menciptakan anak yang cerdas, kreatif, berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur, berkarakter agar terwujudnya masa depan yang cerah. Mungkin di sini kita bisa berdiskusi apakah kita mau, karena yang diganti di sini adalah kata mewujudkan menjadi menciptakan. Kira-kira yang cocok di sini, kira-kira apakah yang mana yang cocok, mewujudkan atau menciptakan? Atau di situ bisa kalau ini nih terciptanya, kalau menciptakan manusia kita. Kalau misalnya seperti ini terciptanya, atau kata menciptakannya dirubah menjadi terciptanya. Ya, Karena kalau menciptakan itu bagaimana ya? Menurut Bu Albi seperti apa? Apakah saya salah? Ya. Karena kalau menciptakan, menciptakan kita tidak menciptakan. Tapi kalau kata-katanya misalnya terciptanya anak yang cerdas, kreatif, berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur, berkarakter. Oh, berbudayanya di dunia. Ya, kita ambil dari tambahan katanya Bu Mariani. Iya. Karena itu lebih padat visinya. Ya. Yang diganti saja di situ ya, menciptakan atau terciptanya. Oh, berarti Kita ambil kata-kata yang terciptanya. kita ganti saja kata studio memiliki, kita ganti kata terciptanya, masa depan yang cerah. Ya. Berarti kita fokus di Bu Mariani. Terciptanya anak yang cerdas, kreatif, berakhlak mulia, berbudi luhur, berkarakter, berbudaya, mandiri, dan memiliki saja. Karena kalau misalnya sudah terciptanya di atas baru ada terwujudnya, wow, kalimatnya kayak tidak operasional ya. Bagaimana Bu Alfi? Coba kita boleh saya kasih waktu ya. Saya kasih waktu 2 menit lah. Saya kasih waktu untuk berdiskusi bersama. Jadi kita fokus ke misalnya kita ini membandingkan ya dari visinya Ibu Mariani dan Bu Alfi. Sebenarnya ini agak mirip. Yang membedakan itu Ibu Alfi tidak ada kata berbudaya sama mandiri. Kemudian kata mewujudkan dengan menciptakan. Di sini kita sudah tersepakat menciptakan itu terciptanya ya. Mewujudkan. Bagaimana kita mewujudkan atau terciptanya? Mewujudkan. Bu Risma ada saran lebih katanya mewujudkan. Mewujudkan dengan terciptanya. Coba ya, saya ganti dan mewujudkan dulu. Coba ya. Jadi kita di sini saja dulu di Bu Mariani. Kita fokus di Bu Mariani. Mewujudkan anak yang cerdas, kreatif, berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur, berkarakter, berbudaya, mandiri dan memiliki masa depan yang cerah. Kalau misalnya mau mewujudkan itu, saya ganti terciptanya. Terciptanya anak yang cerdas, kreatif, berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur, berkarakter, berbudaya, mandiri dan memiliki masa depan yang cerah. Kayaknya lebih bagus mewujudkan ya. Mewujudkan. Coba ya, yang setuju dengan kata mewujudkan. Wow, mewujudkan semua. Bu Alfi masih kurang puas.
puas dengan satu kalimat visi yang sudah kita buat? Oke, silakan Bu Basit. Seru ya? Kita pasti sudah tahu bahwasanya merumuskan visi seperti ini. Terima kasih atas saran. Ya. Kalau menurut saya di Amina Ibu Mariani, mungkin di situ ada yang sekedar saran saja. Ya. Di situ mewujudkan anak yang cerdas, kreatif, berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur, berkarakter, berbudaya, mandiri, dan itu kalau boleh diganti agar memiliki masa depan yang cerah. Wow, lebih mantap lagi. Itu saja. Dannya dihapus mungkin. Mandiri. Jadi dan diganti agar anak itu memiliki masa depan yang cerah. Lebih cocok agar ya? Bagaimana? Coba kita ulang sekali lagi ya. Mewujudkan ini yang pertama kata agar dulu, baru kata demi. Oke, terima kasih banyak. Tepuk tangan dulu ibu-ibu. Ternyata baru saya akui memang guru-gurunya dekat pemilihan hebat ya. Oke, mewujudkan anak yang cerdas, kreatif, berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur, berkarakter, berbudaya, mandiri, agar memiliki masa depan yang cerah. Tuh, bisa dipahami? Satu kali lagi, agar diganti demi. Mewujudkan anak yang cerdas, kreatif, berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur, berkarakter, berbudaya, mandiri, demi memiliki masa depan yang cerah. Kayaknya lebih cocok agar. Agar. Demi memiliki masa depan yang cerah. Agar memiliki masa depan yang cerah. Coba ya. Saya cuma mengucapkan 2 kalimat yang mulai dari sini. Agar memiliki masa depan yang cerah. Demi memiliki masa depan yang cerah. Ya setuju dengan kata agar? Setuju semua gitu. Tapi Bu Alfi masih ragu-ragu. Ada sarannya Bu Alfi? Tidak apa-apa. Bagaimana perasaannya ibu-ibu setelah merancang sebuah visi seperti ini? Kalau kita membuat visi sendiri tentunya kita hafal ya. Kita tahu bahwasanya kita itu berharap anak-anak kita ke depannya itu kita bisa menghasilkan anak yang cerdas, anak yang kreatif, anak yang berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur, berkarakter, berbudaya, mandiri. Nah, agar mereka memiliki masa depan yang cerah. Nah, saya selalu sama Bu Mariani ingat, masih kemarin kita berdiskusi tentang budaya positif di sekolah. Dan alhamdulillah apa yang saya sampaikan itu masih terngiang di kepalanya Bu Mariani. Tepuk tangan dulu semuanya. Oke, calon guru penggerak angkatan 10. Tapi saya heran, ada yang lulus bersedih, yang tidak lulus bahagia. Kita harus semangat. Siapa yang tangan? Semangat Bu Mariani, kita berharap di TK Pembina itu menghasilkan guru-guru yang hebat dengan mengikuti program guru penggerak. Kita di sini mengikuti pendidikan guru penggerak bukan berarti kita yang paling hebat, tidak. Kita juga sama-sama belajar. Jadi saya berdiri di sini bukan berarti saya menggurui ibu-ibu, tidak. Tapi saya juga belajar. Terus terang saya juga baru belajar merancang visi di pendidikan guru penggerak ini. Dan saya sudah bertahun-tahun, sudah 15 tahun saya mengajar. Saya selalu melihat visi itu yang sudah jadi. Saya membuat KTSP kemarin itu visi yang sudah jadi saya masukkan di KTSP. Saya membuat KOSP visi yang sudah jadi yang saya masukkan di situ. Saya baru paham bahwasanya membuat visi itu seperti ini. Dan kalau kita merancang visi, satu kalimat visi
disebut secara berulang-ulang, maka kita akan terus memahami dan kita hafal. Oh, visi saya itu seperti ini. Tapi kalau misalnya visi itu hanya berdiri di banner di luar, hanya berada di kurikulum kita di PAUST, nah kita tidak tahu visi di TK Pembina itu apa. Sudah bertahun-tahun kita mengajar, kita tidak tahu visi di TK Pembina itu apa. Jadi seperti itu tadi visi TK Pembina yang saya sebut tadi. Tapi bukan berarti kita di sini merumuskan visi, bukan berarti kita langsung merubah visi yang telah ada. Karena butuh proses untuk membuat visi sebenarnya. Apalagi kita di sini ada komite yang selalu berkolaborasi dengan TK Pembina demi meningkatkan mutu pendidikan di TK Pembina ya. Oke, kita sepakat dengan visi ini? Sepakat? Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu. Lebih seru ya kalau apalagi untuk kepala sekolah ada di tengah-tengah kita, lebih seru lagi. Tapi apalah daya, kondisi kesehatan beliau tidak memungkinkan untuk berada di tengah-tengah kita. Oke, kita bisa lanjut. Oke, di sini kita memperhatikan visi yang ada di sekolah dengan visi yang kita rancang. Apakah sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Jika sudah selaras dengan cita-cita, maka kita bisa lanjut ke poin selanjutnya. Bagaimana? Apakah sudah selaras, Bu? Kalau visi kita di TK Pembina saat ini adalah terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, mandiri, dan berbudaya. Tapi kalau saya lihat visi yang baru kita rancang itu lebih padat ya, lebih padat isinya, kalimatnya ini daripada visi yang sekarang. Nah, oke, kita fokus saja di visi yang kita rancang tadi. Ini sudah mewakili ya profil pelajar Pancasila. Ada di berbudayanya, ada kreatifnya, ada di berakhlak mulianya, dan lain-lain. Dimana kita tahu bahwasanya profil pelajar Pancasila itu ada, kalau tidak salah, 6 dimensi. Oke, kita lanjut. Fokus di visi yang di atas caranya. Oke, maksudnya oke, kita lanjut di sini. Iya, selaras Bu, katanya selaras. Ya, kalau misalnya visi yang kami saat ini Bu dengan visi yang kami rancang saat ini ada tambahan. Jadi ada tambahan dari visi yang telah ada di sekolah kami. Kalau di sekolah kami hanya ini terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, mandiri, dan berbudaya. Ada tambahan yang kurang di sini sebenarnya sehatnya. Kalau di visi yang telah ada saat ini ada kata sehat. Yang lainnya itu sudah mengcover semua divisi yang kita rancang tadi. Lanjut, oke. Hasil diskusi. Oh, kita ini sudah menyimpulkan atau itu nih tadi yang disita. Oke, berarti kita sepakat tuh ya visi yang ini. Sebenarnya ini visi yang kita rancang sekarang bisa kita tulis yang nantinya pada tahun ajaran baru. Karena tahun ajaran baru kita akan membuat kurikulum operasional satuan pendidikan. Nanti kalau misalnya kita berdiskusi bersama, berkolaborasi bersama, kita bisa meminta pendapat dan kasih saran terkait visi yang kita akan terapkan di TK Pembina. Jadi kita nanti bisa tahu bahwasanya oh ya seperti ini. Oke, kita lanjut ya. Nah, setelah kita merancang sebuah visi, kita akan kira-kira
sikap dan perilaku murid. Ya. Oke, makasih Bu. Nah, sekarang kita lanjut ya. Dari visi yang kita rancang tadi, kira-kira sikap dan perilaku murid atau guru atau kepala sekolah serta orang tua yang mencerminkan visi yang dirumuskan tersebut, kira-kira sikap dan perilaku kita itu seperti apa? Misalnya murid itu akan bagaimana, kepala sekolah itu akan bagaimana, guru itu akan bagaimana, sikap dan perilakunya itu akan seperti apa, akan bagaimana yang sesuai dengan visi yang kita rancang. Di sini contohnya terkait visi kita tadi, yaitu saya lupa ya, belum hafal. Contoh di sini misalnya sikap seorang guru masuk tepat waktu, itu termasuk sebenarnya seperti yang kemarin yang kita diskusikan, termasuk apa itu? Guru masuk tepat waktu. Budaya positif ya, sudah termasuk di visi kita berbudaya. Ramah kepada anak, maksud semua ya. Budaya positif, ya, mengajar dengan menyenangkan. Ada tambahan lagi, kira-kira guru itu seperti apa? Sikap dan perilakunya itu seperti apa yang sesuai dengan visi yang kita rancang tadi? Oke, boleh ditulis di sini di stikernya. Boleh dibagikan. Oh iya, satu orang bisa menulis yang tiga-tiganya ini. Boleh, saya yakin, saya yakin dan percaya orang yang berada di sini adalah guru-guru pilihan. Diutus oleh Allah bahwa saya bisa hadir untuk berdiskusi dalam merancang visi di sekolah kita. Jadi kira-kira sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah serta orang tua kira-kira seperti apa yang terkait dengan visi kita? Boleh ditambahkan di atas tidak ada kepala sekolah. Tidak ada kepala sekolah di atas. Boleh ditambahkan jadi guru seperti ini, orang tua seperti ini, murid itu seperti ini. Kepala sekolah kira-kira sikap dan perilaku kepala sekolah itu, tapi tidak ada kepala sekolah ya. Tapi boleh kasih saran. Kira-kira kepala sekolah itu sikapnya seperti apa yang dihubungkan dengan visi yang telah kita buat? Bisa ditambahkan di atas. Kalau misalnya sudah, silakan tempel mungkin di situ di karton warna pink atau yang warna hijau, karena yang satu sama warnanya. Oh ini ada lagi stiker. Terus terang saya baru tahu bahwasanya ini namanya stiker. Boleh silakan, tidak apa-apa. Di sini kan kita sharing. Oke, boleh minta tolong satu orang guru untuk tampil di depan untuk membacakan. Siapa? Mungkin dibacakan sikap dan perilaku murid orang tua. Sudah cukup itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Laki-laki kepada yang bisa membacakan hasil diskusi untuk hari ini. Oke, yang pertama, dalam lingkungan sekolah, guru harusnya lebih dekat dengan murid untuk bisa lebih mengetahui karakter anak yang sebenarnya. Yang kedua, guru masuk ke waktu, ramah kepada anak, sabar, mengajar dan
yang menyenangkan. Dengan menyenangkan ya, mengajar dengan menyenangkan. Yang ketiga, kolaborasi antara guru dan orang tua murid dalam mendampingi anak belajar. Dan yang keempat, guru yang sabar, adil. Kelima, bisa bekerja sama dan tidak komunikasi. Dan yang terakhir, agar visi dapat tercapai, diperlukan strategi yang tepat sasaran serta efektif. Ya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Ibu. Calon guru penggerak angkatan 11. Yakin dan percaya sebenarnya bisa, tapi banyak yang takut. Takut itu kenapa? Karena selalu mengingat bahwa banyak tugas-tugasnya. Tidak Bu, happy. Banyak juga waktu nak kasihkan ke, apalagi kita ketemu sama ibu pengajar praktik, Ibu Soheli SPD, menyenangkan. Oke. Kalau orang tua ada yang tambahan, sikap dan orang tuanya ada tambahan? Oh, mendampingi anak belajar sama. Ini untuk bisa bekerja sama dan tidak pilih kasih. Berarti bekerja sama. Berarti apakah bekerja sama atau berkolaborasi? Bekerja sama ya? Ya. Bekerja sama, tidak pilih kasih. Tidak pilih kasih ini mungkin sudah sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi ya. Kita memahami keunikan masing-masing anak. Guru yang sabar, adil, ada sabarnya. Oh itu, memiliki sabar terhadap anak. Adil. Saya kira ini sudah mengcover di atas. Lebih dekat dengan murid untuk bisa lebih mengetahui karakter anak yang sebenarnya. Kalau orang tua, sikap dan orang tua yang mendampingi anak belajar. Adakah tambahan dari orang tua selain mendampingi anak belajar? Memberi dukungan. Bagus, orang tua mendampingi anak belajar kemudian memberi dukungan karena tanpa dukungan dari orang tua itu juga apa ya? Kegiatan-kegiatan kita selama ini tidak bisa terlaksana dengan baik. Jadi kami di Tenda Pembina Bu, kami setiap melakukan suatu kegiatan atau acara di sekolah itu selalu mengundang orang tua murid karena kami di sini membentuk komite, ada komite dan alhamdulillah ketua komite itu sangat mendukung dengan program-program kami di TK Pembina. Orang tua yang memberi dukungan dan mendampingi anak belajar. Oke, di murid mungkin ada tambahan lagi? Oh, murid yang disiplin dan sopan terhadap guru. Murid yang disiplin dan sopan terhadap guru. Ada lagi tambahan? Sikapnya murid itu seperti apa? Banyak ya atau? Kalau ini sudah masuk menghormati orang yang lebih tua atau menghormati guru sudah masuk di sini. Oke. Kalau kepala sekolah tidak usah ditambahkan. Oh iya, oke. Kita lanjut ya. Oh ya, sekarang kita bagi tisnat lagi. Mungkin bisa ditampilkan juga di layar. Saya minta tolong. Nah, ini sebenarnya ada 4, jadi kita bisa bekerja sama dengan teman-teman. Tunggu ditampilkan dulu di layar.
Ada beberapa pertanyaan, ada 4 pertanyaan. Dan silakan menulis di stick note. Ada itu yang besar, nah di situ Ibu Sani. Boleh. Jadi di sini ada 4 pertanyaan dulu ya. Oke, saya ada kata-kata di sana ya. Oke. Jadi di sini ada 4 pertanyaan. Silakan menulis jawaban kita masing-masing di stick note. Yang pertama itu, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Jadi ini sudah termasuk kata perubahan ya. Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Itu yang pertama. Yang kedua, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi di sekolah? Yang ketiga, apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Oke, kita 6, 7, 8 cukup kayaknya kalau Risma masuk. Nanti bisa di-cut saja videonya deh, jangan editan, di-cut saja. Jadi nanti itu jadi dibagi. 1 pertanyaan itu di kelompoknya Bu Jumra sama. Oke, terima kasih Bu sarannya. Jadi di Bu Jumra kelompok Melati, wow, harus seperti Melati. Di kelompoknya Bu Unik dan Bu Sandi, kelompok Mawar. Bu Karyani bersama dengan Bu Risma ya. Melati, Mawar, Anggrek, Bu Karyani, Bu Anggrek. Bu Jumri dan Bu Anti maunya bunga apa? Bunga soka? Ayo, Bu Jumri sama Bu Anti maunya bunga apa? Bunga soka? Bunga soka? Tidak. Melati, Mawar, Anggrek, matahari bersih. Menghasilkan di sini ada beberapa ya jawaban yang terkait dengan prakasa perubahan yang harus kita lakukan. Di sini di pertanyaan pertama, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Mungkin di sini saya persilakan Ibu Jumra atau Ibu Basir untuk menyebutkan kira-kira apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah. Ini kelompok Melati, silakan. Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Sesuai dengan diskusi kami tadi bersama Bu Indra, kami menyimpulkan bahwa jawaban kami diantaranya kami dengan mengikuti KKB, mengikuti pelatihan-pelatihan, mengikuti workshop. Itu saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok Melati. Oke, terima kasih banyak atas jawabannya.
Kemudian lanjut ya di kelompok mawar. Apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua kepada kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Silakan kelompok mawar. Boleh berdiri di sini supaya diambil dokumentasinya. Oke ya, oke. Merdeka belajar. Apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Ini jawaban saya juga mungkin tertarik tapi belum pernah dilakukan dari sekolah ini. Silakan Bu, kami mau dengar. Kalau misalnya tidak pernah dilakukan, akan kita lakukan nantinya. Iya, akan kita lakukan nantinya. Sekolah harus mungkin pertemuan Pelan-pelan ya. sekolah harus melakukan kegiatan bulanan kepada orang tua sehingga orang tua dapat mengikuti dengan cara melakukannya di rumah. Seorang siswa mungkin saya dulu menganggap atau dulu namanya sudah berusia 5 tahun, ya kita bisa berkomunikasi secara langsung kepada orang tua supaya kita diberi keringanan dengan membantu dengan cara membantu mendidik anak di rumah. Yang kedua yaitu selain cara pertemuan itu juga melakukan pertemuan satu kali satu tahun, yaitu kita mengadakan transparansi yaitu berbagi ide atau masukan dari orang tua mengenai perencanaan ini membuat kita lebih tertarik lagi apa-apa di orang tua. Ya. Berarti yang pertama ini tepuk tangan untuk ini. Oke, kelompok mawar hebat ya, terima kasih banyak. Tadi inti dari jawaban terkait prakarsa perubahan itu intinya yang pertama kita melakukan pertemuan rutin setiap 1 kali 1 bulan ya. Yang saat ini sebenarnya yang saat ini berjalan di sekolah kita itu adalah dua kali dalam 1 tahun, 1 kali dalam semester. 2 kali dalam 1 kali ya, 1 kali dalam semester. Oke, itu yang dilakukan dan nanti mungkin ini bisa menjadi acuan kita untuk kedepannya supaya bisa berkolaborasi dengan orang tua. Yang kedua itu parenting, melakukan kelas parenting minimal 1 kali dalam 1 tahun. Itu kelas parenting kita kemarin sudah membentuk pengurus ya. Kita pernah membentuk rapat komite dan kita membentuk pengurus parenting terkait dengan kegiatan parenting, tetapi waktu itu orang tua yang terlibat dalam kepengurusan sudah anak-anaknya, sehingga saya juga sudah menyarankan kepada ibu kepala sekolah bahwasanya nanti kalau kita akan laksanakan parenting, kalau kita ingin membuat kepengurusan, kita ambil di tahun ajaran baru dan kita lebih mengikutkan orang tua dari kelompok A. Kenapa? Dari kelompok A itu pasti anak-anaknya masih di kelompok B, dia selama 2 tahun di sini. Tetapi kalau misalnya kita membentuk kepengurusan di akhir tahun pelajaran dan banyak orang tua murid yang berada di kelompok B, maka parenting kita tidak akan terlaksana dengan baik. Jadi itu saran saya kepada Bu Kepala Sekolah kemarin dan beliau juga setuju dan semoga dengan adanya ide prakarsa perubahan, beberapa prakarsa perubahan ini akan menjadi acuan kita untuk program-program sekolah kita selanjutnya. Terima kasih atas sarannya, atas jawaban yang diberikan oleh kelompok mawar. Terima kasih. Beri tepuk tangan 1 kali lagi. Selanjutnya dari kelompok akrek ya, dan kelompok akrek dengan pertanyaannya apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat
Ya boleh, kalau ada tambahannya boleh. Ini apa yang disampaikan Risma katanya ada tambahannya. Oke, mohon maaf tadi saya tidak persilahkan ya kelompok lain. Oke, ini masih kita di pertanyaan kedua ya. Ada tambahan dari kelompok Amrek. Nanti dilanjutkan oleh kelompok Amrek kalau ada tambahan. Oke. Bulanan. Sehingga kita bisa sharing di grup kita tentang pelajaran sekolah. Jadi kalau untuk pertemuan dengan orang tua misalnya bahas tentang pelajaran, mungkin bisa diadakan dalam bulan sekali. Karena Sama ya, yang sudah terlaksana saat ini. Kita sepakat ya. Kita melakukan pertemuan rutin 1 kali dalam semester. Oke, 1 kali dalam semester itu biasanya di awal semester. Atau boleh apakah ada 1 kali atau 2 kali? Biasanya itu ada semester. Kalau misalnya awal semester itu kita rapat, itu terkait beberapa hal. Tapi kalau misalnya terkait pelajaran ya di semester. Kalau tidak salah. Atau kita sepakat saja 1 kali dalam 1 semester. Baik, oke, kita sepakat ya 1 kali dalam semester saja. Oke, karena kalau 1 kali dalam 1 bulan juga apalagi kegiatan kita padat sekali ya, kayaknya kita tidak mampu benar. Iya, ada grup WA, ada grup Facebook yang kami bentuk di sekolah memang. Jadi kami sekolah itu ada grup WA per kelas. Tiap hari kami share kegiatan kami supaya orang tua itu untuk mengetahui bahwasanya di sekolah kami bukan hanya bermain dan bernyanyi, tapi ada kegiatan. Kemudian kami juga membuat grup Facebook. Grup Facebook itu beranggotakan dengan guru, kemudian orang tua murid, dan bukan hanya orang tua murid, tapi masyarakat selayar, terkhusus masyarakat selayar, supaya itu juga salah satu untuk peminat untuk persekolah di sekolah kami, sehingga mereka tahu bahwasanya di Tegak Pembina ada beberapa program-program yang memang kami laksanakan. Oke, ada lagi tambahan Bu? Bu Jumra terkait di pertanyaan kedua, silakan. Terima kasih. Untuk jawaban tambahan dari saya, kita akan melakukan kegiatan yang bisa meningkatkan orang tua, kemudian guru, dalam sekolah. Contohnya beberapa hari yang lalu kami mengadakan kegiatan audit kebijakan Rasulullah. Kami langsung berkolaborasi dengan komite dan ibu dan anak-anak dan ibu dalam sekolah juga. Dan di sini dalam kegiatan ini secara tidak langsung kami semua mempergunakan budaya lokal ke anak-anak dan kemudian juga orang tua yang tidak pernah melihat bagaimana cara mendukung karena kami lakukan ini. Dan kami berharap kegiatan-kegiatan yang seperti itu akan tetap berlanjut di tempat kami dan bisa menjadi motivasi di TKP juga untuk bisa memperkenalkan budaya lokal yang ada di Selayar, terutama itu mendukung pada kegiatan-kegiatan maulid yang bisa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, sebenarnya dengan budaya lokal, karena pada waktu itu kami melakukan kunjung, sehingga anak-anak bisa melalui kegiatan itu anak-anak bisa kita secara tidak langsung anak-anak kita bisa memperlihatkan bagaimana cara kita untuk tidak saling berdesakan, berebut bagaimana bukan haknya pada saat kita akan melakukan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Beri tepuk tangan dulu untuk berjuara. Oke, ini mendengar kalimat lokal ya, dan mungkin bukan hanya saya pada saat Maulid, mungkin ada lagi kegiatan-kegiatan kita selanjutnya yang terkait dengan budaya lokal di Kabupaten Selayar. Jadi mungkin ini satu kali dalam satu tahun ya, satu kali dalam satu tahun dilaksanakan. Pada tahun ini itu Anggultum. Mungkin ada lagi nanti tahun-tahun selanjutnya itu surprise dari mereka pembina. Makasih ya. Oke, kita lanjut ya di kelompok awal. Kita lanjut lagi. Sudah ada tambahan di pertanyaan kedua. Oke, silakan kita lanjut yang ketiga. Apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar misi sekolah dapat tercapai? Silakan. Kegiatan yang dilakukan dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar misi sekolah dapat tercapai adalah menjalin komunikasi antara guru, orang tua, kepala sekolah dengan cara mengadakan kegiatan yang melibatkan orang tua, guru, kepala sekolah, dan peserta didik. Misalnya seperti yang sudah kita laksanakan kemarin, karnaval menyambut 17 Agustus, serta mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kemudian sekolah harus mendorong dan mendukung orang tua untuk melakukan pendidikan karakter di rumah. Sebaliknya, orang tua juga mendukung kepala sekolah mengajarkan nilai karakter yang baik selama anak bersekolah. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok Andre. Oke, terima kasih banyak ya. Yang panjang dan bermakna. Ingat ya, kita di sekolah banyak sekali kegiatan-kegiatan yang melibatkan memang orang tua murid. Apalagi orang tua murid sangat mendukung dengan program-program kita di TK Pembina. Oke, ada tambahan dari pertanyaan yang ketiga? Oke, Mas, lanjut ya. Kita ke pertanyaan keempat, yaitu apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarya perubahan ini? Bagaimana rancangan waktunya? Silakan kelompok Matahari. Iya, Matahari. Silakan. Baik, berdasarkan diskusi yang kami lakukan tadi, kami mengambil kesimpulan langkah konkret yang akan dilakukan. Yang pertama itu melibatkan kepala sekolah, sesama guru dan orang tua. Yang kedua membuat kesepakatan. Yang ketiga mencatat progres. Yang keempat meningkatkan kompetensi dan kreativitas murid. Dan untuk perencanaan waktunya, kami menentukan rencananya dilakukan setelah kesepakatan dan tercipta. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih banyak ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok Matahari. Oke, ini rancangan waktu kesepakatan kita. Kira-kira dari kelompok lain? Kira-kira dari kelompok lain ada saran tidak terkait rancangan waktunya? Ini rancangan waktunya katanya ketika tercipta kesepakatan ya. Ada saran? Pas? Oke, nanti setelah tercipta kesepakatan. Oke, nah kegiatan yang terakhir yaitu menyempurnakan keseluruhan sesi dan menjelaskan boleh dapat. Oke, di kegiatan akhir ini kita akan merefleksi kegiatan kita dari awal sampai akhir. Apa kira-kira yang bisa diambil, yang bisa kita ambil manfaatnya dari kegiatan kita dari awal sampai akhir? Apa? Siapa yang kira-kira bisa merefleksikan kegiatan kita dari awal sampai akhir? Siapa? Ada? Buat mungkin kegiatan kita luar biasa. Bagaimana ya? Bagaimana perasaannya?
dari awal yang mungkin dari awal kita ganti tuh tegang, tidak tahu apa yang harus dilakukan, tiba-tiba saat kegiatan ini berjalan, kita saya senang sekali karena ini dari awal yang sebelumnya saya tidak tahu bagaimana merumuskan visi sekolah. Akhirnya setelah melakukan diskusi, ini contoh ya, akhirnya setelah kita melakukan diskusi terkait visi sekolah dan prakarsa perubahan, akhirnya saya paham dan seperti ini caranya kita menyusun atau merumuskan visi di sekolah, di mana visi itu adalah harapan kita, cita-cita kita untuk murid akan dibawa kemana anak-anak kita ke depannya, akan seperti apa anak-anak kita ke depannya. Saya beri waktu boleh, silakan baca, silakan pikir-pikir apa kira-kira bagaimana perasaannya, apakah senang atau cara saya ya sama sih cara penjelasannya. Kembali lagi tuh ya, saya itu juga masih belajar merumuskan visi. Saya sudah berapa tahun membuat KTSP yang sekarang baru menjadi KOSP. Sebenarnya saya juga baru paham yang seperti ini kalau merumuskan visi. Saya itu membuat KOSP atau KTSP itu sudah visinya sudah jadi, dan saya masih masuk di situ. Dan saya terus terang baru, dan teman-teman juga baru pertama kali ini kami berdiskusi bersama, berkolaborasi bersama, menyusun visi di sekolah, dan saya sangat berterima kasih dengan kegiatan ini. Karena dari kegiatan ini, alhamdulillah ada banyak yang ilmu-ilmu pemahaman saya terkait visi dan prakarsa perubahan yang sebelumnya pada saat kami diskusi di LMS saya tidak terlalu paham, tapi setelah melakukan diskusi, melakukan pendampingan individu dua ini, saya paham ya seperti ini kita dalam merumuskan visi di sekolah. Jadi visi itu adalah sebuah kalimat tetapi sangat bermakna ya, karena ini adalah tujuan kita akan kemana anak-anak kita ke depan. Apakah hanya mereka hanya menjadi dokter, menjadi seorang guru, atau menjadi polisi, atau menjadi apa selanjutnya. Tapi dengan visi yang kita buat, alhamdulillah kita tahu bahwa ada tujuan kita. Ada tujuan kita untuk anak-anak kita. Jadi kita tidak seperti berjalan tanpa arah, tetapi kita memang benar-benar ada tujuan yang ingin dicapai. Dan satu lagi, kalau kita merumuskan sendiri visi kita di sekolah, maka kita hafal visi kita di sekolah yang seperti ini. Tetapi kalau kita tidak merumuskan sendiri, kita tidak duduk bersama merumuskan visi, tentunya kita tidak tahu apa visi kita yang sebenarnya. Mungkin itu adalah termasuk refleksi ya dari saya pribadi. Itu pesan-pesan saya, kesan-kesan saya sangat bahagia, sangat bersyukur, sangat senang sekali bisa berdiskusi dengan teman-teman, sangat bersyukur dan bahagia bisa didampingi oleh pengajar praktik saya, Ibu Suhaini SPD. Semoga diberikan kesehatan, semoga selalu dalam hubungan dengan kita, supaya bisa mendampingi saya sampai tahap akhir, sampai saya menjadi dari CGP menjadi GP Guru Penggerak. Mungkin ada dari teman-teman saya yang bisa mengungkapkan apa kesan-kesannya setelah kita berdiskusi. Oke, ada Bu Basri mungkin? Silakan. Oke, silakan Bu Basri. Terima kasih atas kesempatan.
kita sudah masuk waktu dulu ya. Ini dari jam berapa tadi? Saya juga minta maaf karena saya terlambat karena disampaikan ke visi oleh Ibu Saksi. Kita beda ya dengan sekolah SD, SMP, dengan SMK. Anak TK itu kalau misalnya kita tinggalkan mereka bisa amburadul seperti itu. Wah, ini kegiatan diskusi kita pada hari ini sangat luar biasa kan ya. Setelah diadakan juga SPG, mudah-mudahan teman-teman kegiatannya dan antara kita ini sesama guru semakin akrab. Dengan diadakannya tugas-tugas pendampingan juga yang kita laksanakan pada hari ini, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk kita semua, baik itu rekan-rekan guru atau teman sejawat yang ada di lingkungan sekolah kita. Kemudian ada juga calon guru penggerak, Ibu Mariani kalau tidak salah. Jangan ciut Ibu, harus semangat. Yuk kita nanti kalau misalnya di depan ini akan bertemu dengan orang-orang yang hebat ya Bu. Apakah itu CIP, apakah itu pengajar praktik, atau dari BBGP, ataupun siapa yang akan memandu kita, ataupun siapa yang membuat kita di kegiatan guru penggerak. Itu kalau kita sudah masuk di lokal area Bu, lebih banyak guru yang saya antrekan. Bukan begitu Bu Samsi, jadi harus tetap semangat. Mengenai tugas di LMS itu jangan takut, karena sebenarnya kalau kita terbiasa masa kalian sedang bekerja terus, tidak itu tidak akan terbiasa dan otak itu otomatis akan terasah. Jadi tidak ada masalah sebenarnya kalau kita terbiasa bekerja dan mendapatkan ilmu yang luar biasa juga dari program guru penggerak, itu tidak akan ada yang merasa berat. Bukankah begitu Ibu? Kemarin CIP saya juga ada yang minta untuk 2 orang setelah saya coaching dan masuk di kegiatan lokal kalian, kemudian pendampingan di 1, mereka lebih semangat. Sekarang tugasnya semuanya masuk. Ada kegiatan yang aksi nyata, dia bisa minta bantuan pendampingan dulu. Jadi harus semangat. Ibu Jimba juga saya lihat Ibu Jimba masih berjiwa muda ternyata. Ya, Ibu Basi terima kasih dan rekan-rekan guru yang lain. Ini luar biasa ya, semuanya aktif mengisi di nol yang ditampilkan di atas. Ini betul-betul kegiatan yang dilakukan. Kita bisa saling berbagi ilmu di kegiatan program guru penggerak. Ya. Oke. Jadi dengan selesainya semua kegiatan diskusi kita pada hari ini di pendampingan 2 yaitu menyusun visi dan perakasa program di sekolah kita. Apa yang disampaikan oleh Ibu Jimba tadi mudah-mudahan ini bisa menjadi visi yang bisa membawa sekolah kita ke arah yang lebih baik dan untuk disampaikan juga teman-teman guru yang lain bahwasanya untuk menjadikan anak-anak kita memiliki masa depan yang lebih cerah. Jadi sekali lagi terima kasih Ibu guru yang cantik-cantik, seragamnya juga orang semuanya kompak ya. Hari ini kami mengucapkan banyak terima kasih karena sudah ikut bermain di kegiatan kami di kegiatan program guru penggerak yang harus kami laksanakan juga sebagai bentuk tugas kami di kegiatan ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas waktunya. Apabila ada sesuatu yang kurang menyenangkan di hati Ibu guru yang cantik-cantik ini, kami mohon maaf ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jatuh ketik kan. Banyak guru muda di sini.